Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada siang ini. Saya ke Bang Melki terlebih dahulu. Bang Melki, kita ketahui bahwa memang BPJS ini mengalami defisit yang memang cukup besar. Nah, setelah disuntikan dana 15 triliun, hingga kini pun masih ada defisit 13 triliun rupiah. Menurut Bang Melki sendiri, ini sebenarnya solusinya bagaimana dengan besarnya defisit anggaran di BPJS Kesehatan tersebut? Ya, sebenarnya kan kalau soal defisit ini, dari awal memang desain sistem jaminan sosial nasional kita, ya memang harus mensubsidi orang memang yang miskin, dan itu pasti kita defisit. Karena kalau kata defisit itu kita maknai bahwa kita kok rugi terus gitu. Salah kita memandang program ini. Ini bukan asuransi ya, sekali lagi ini bukan asuransi. Asuransi kan kita membayar untuk, kalau kita sakit kan berarti diurus kan. Ini namanya sistem jaminan sosial nasional. Artinya memang negara menyiapkan anggaran untuk ngurus masyarakatnya di bidang kesehatan. Jadi jangan bicara untung rugi nih. Nah, sehingga kalau Anda kata kita bicara ini, tinggal sekarang kita sama-sama sepakat. Kalau kita mau misalnya mengcover warga negara kita kelasnya A untuk jenis penyakit X dengan alat-alat begini, tenaga medisnya begini, itu yang kita atur. Nah, tapi kalau kita bicara bahwa ini defisit karena salah kita bagaimana menerjemahkan soal menyangkut tentang jaminan ini yang saya kira keliru. Karena begini, memang kita punya sistem jaminan sosial nasional ini kan terbagi dua. Ada namanya yang kita sudah bentuk dengan yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu di sektor tenaga kerja dan kesehatan. Tenaga kerja ini kita punya surplus uang sekarang, itu hampir 430 triliun lebih. Ini dipakai untuk para pekerja yang memang mereka mengiur untuk mereka punya kebutuhan untuk hari tua dan seterusnya. Nah, di kesehatan ini memang kan kita juga pakai sistem iuran juga. Nah, cuman dia berbagai jenis nih. Kalau pekerja itu murni hanya pekerja tok dan perusahaan. Kalau ini, baik pertama yang mandiri, itu artinya rakyat yang punya uang dia bayar. Ada yang perusahaan bayar. Nah, ada yang namanya itu penerima bantuan iuran, itu bagi tiga tuh. Ada yang APBN RI, jadi melalui kita anggaran pusat, ini kira-kira 97 juta orang, kurang lebih lah ya. Kemudian yang pakai anggaran APBD provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia itu ada 37 juta orang. Nah, jadi ada hampir setengah bagian dari 220 juta peserta ini, 222 juta kurang lebih, itu setengah bagiannya itu dibayar oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Jadi yang cuma setengahnya yang dibayar. Yang setengah yang dibayar di luar pemerintah ini ada yang dibayar oleh yang orang bersangkutan yang memang mampu, dia tinggal pilih aja. Bisa bayar kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, atau oleh perusahaan. Yang ketiga ini yang bukan pekerja penerima upah dan bukan pekerja ini yang kemudian mau kita subsidi melalui yang kita sudah bahas di DPR RI bersama Kemenkes BPJS. Malah waktu itu BPJS bilang, kami khawatir takut kalau ada masalah hukum. Sudah kita minta juga datang, Mabes Polri, Pak Kapolri kirim orangnya, Jaksa Agung kirim orangnya, BPK sudah sampai pada kesimpulan ini bisa dilakukan, kita subsidi silang. Nah, itu tidak mau diambil sebagai sebuah putusan. Nah, kalau sekarang tiba-tiba putusan yang sudah DPR sudah berdebat berhari-hari, bermalam-malam sampai dini hari itu tidak dihargai. Nah, sekarang muncullah sekarang putusan yang begini. Nah, ini kami yang sudah berjuang untuk bagaimana menegaskan bahwa kelas 3 itu yang seperti yang MA ini pesankan kira-kira. Tapi pemerintah tidak mau dengar nih, terutama Ibu Menteri Keuangan. Nah, sekarang sudah begini, ya, jebol di mana-mana. Padahal kalau memang kemarin Ibu Menteri Keuangan bilang bahwa ada persoalan di soal data, kan itu bisa kita selesaikan, Pak, cleansing data. Tapi kalau kita tiba-tiba tidak menjaga yang klaster terbawah ini kan putusannya kan jelas ini MA bilang. Ingat itu Undang-Undang Dasar, ingat itu Undang-Undang SJSN. Undang-Undang SJSN itu jelas di pasal 2, 3, 4 yang dirujuk. Itu ada tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kita jaga di DPR. Nah, tapi kan sudah jadi bubur nih. Sudah jadi putusan MA dan kita tidak punya pilihan. Ini sama halnya gini Pak Sudartno. Dulu juga MA memutuskan pekerja yang namanya dulu itu dokter spesialis itu kan dulu kita bisa sebar di seluruh Republik kan. MA batalkan juga nih. Pusing juga kita sekarang, tapi kita masih terima, masih kita bisa jalankan. Baik, Bang Melki, saya sudah mendapatkan informasi yang Anda katakan tadi, tapi kalau kita melihat memang defisitnya ini cukup besar dan tidak menutup kemungkinan kalau BPJS ini akan mengalami kebangkrutan. Seandainya saja kemungkinan terburuk BPJS ini harus bubar, bukankah ini juga akan merugikan masyarakat? Tidak akan bangkrut. Percayalah, tidak akan bangkrut. Kita ini makanya ini momentum kita. Jadi kalau saya sih kita ambil sisi positifnya. Kita harus ambil blessing in disguise. Apa pesan dari peristiwa ini? Pesannya adalah kita saat ini adalah momentum kita memperbaiki secara mendasar, komprehensif, menyeluruh dan jangka panjang itu terkait dengan yang namanya sistem jaminan sosial nasional. SJSN kita ini kan sudah begini lama, sudah belasan tahun ini belum kita evaluasi. Ini waktu kita evaluasi persoalan kepesertaan.
persoalan pembiayaan, persoalan manfaat dan seterusnya. Itu harus kita betul-betul kita teliti betul, sehingga kita benahi lagi suatu pola yang baru. Saya yakinnya ini program tidak akan pernah bangkrut. Saya jawab kalau memang Anda kata kita punya uang tata cuma-cuma, misalnya uang kita cuma 10 triliun. Yang kita atur berdasarkan uang itu, siapa saja peserta yang bisa ikut, berapa pembiayaannya, bagaimana manfaat yang diberikan, kan bisa dari situ kita berangkat. Tapi kalau bicara defisit itu saya agak terganggu juga. Jangan pernah negara ini berbisnis dengan warga negaranya. Tapi kalau kita siap misalnya 10 triliun, oke, misalnya Menkeu bilang kita cuma punya 20T misalnya, atau 15T, 10T. Dari 10T itu kita susun bagaimana kepesertaannya yang akan di-backup oleh program ini. Yang di luar itu, ya bayar sendiri. Baik. Kalau mau lebih daripada pelayanan yang itu, bayar sendiri. Nah, itu bisa kita atur semua. Ini soal yang tidak... Baik, Bang Melki, saya ke Pak Sudaryatmo dulu. Pak Sudaryatmo, sebagian masyarakat sudah membayarkan sesuai tarif yang sebelumnya yang dinaikkan. Lalu bagaimana nasib uang mereka saat ini? Ya, sebenarnya ada dua opsi yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama tadi ya dikembalikan, walaupun itu juga mekanisme yang mudah. Yang kedua juga dia jadi deposit dan diperhitungkan untuk iuran berikutnya. Ini yang menurut saya lebih realistis. Tapi sebenarnya selain iuran itu justru pasca putusan MA itu yang harus mendapat perhatian adalah jadi tidak terganggunya layanan kesehatan baik di Vaskes 1 maupun Vaskes 2, khususnya di Vaskes 2 sebenarnya. Jadi dengan defisit ini kan banyak keluhan dari rumah sakit Vaskes 2 bahwa tagihan yang terverifikasi itu belum cair, dan tidak semua rumah sakit itu punya cadangan operasional yang memadai, sehingga dengan keterlambatan pencairan tagihan yang sudah diverifikasi itu mengganggu operasional dan ujung-ujungnya mengganggu pelayanan masyarakat. Baik Pak Sudaryatmo dan Bang Melki, kita akan jeda dulu, nanti akan kita bahas lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.